Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trans. Berjumpa lagi dengan Transmigran Channel, channel YouTube warga transmigrasi Transmigran Mahalona SKPC SP1 Koromalai, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya silaturahim ke kebun. Nah, silaturahim itu nggak ke rumah saja, tapi ke kebun juga. Ke kebun Transmigran Mahalona angkatan 2023. Yang di satu angkatan nih dengan saya. Dan yang luar biasa sudah terlihat ya. Itu tiang merica. Nah, jelas saya kesini juga mau belajar sama beliau. Ini transmigran asal Lampung, asal Sumatera. Beliau menanam merica di lahannya. Juga ada beberapa buah-buahan yang paket dari pemerintah. Ini kita mau belajar langsung dan melihat kegiatan apa saja di kebunnya. Yuk ikuti video ini. Ini saya harus melangkahin kayu yang besar ini, teman-teman. Wah, ini kayunya aja masih melintang sepanjang ini ya. Luar biasa. Ini angkatan 2023 ya, teman-teman. Penempatannya di bulan Desember waktu itu. Jadi kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Nih 1 tahun kalau dirawat dengan serius, dikerjakan, sudah seperti ini. Itu dia Pak Mukhlisin. Beliau dari Sumatera, dari Lampung, tapi orang Jawa. Yuk kita ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sengaja saya kesini mau belajar ini. Sama-sama belajar ini Pak Heri. Ini luar biasa. Sama-sama belajar. Ini sudah proses apa Kang? Alhamdulillah udah proses penurunan Pak. Ini udah penurunan ya? Sudah mulai penurunan, ternyata bisa turun juga. Alhamdulillah. Ya Allah, penuh. Wayu. Ayo ayu. Godongnya gede-gede. Nah, ini gede apa, daunnya besar-besar, teman-teman. Ini menandakan kesuburan. Kesuburan setelah perawatan. Luar biasa. Cerita dikit ya, Pak Mukhlisin ini. Bagaimana Kak? Apa dari Sumatera ya? Dari Sumatera, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Penempatan tahun 2023. 2023 tuh, satu angkatan dengan saya. Nah, ini proses penurunan ceritanya. Oke. Kalau apa namanya? Cerita tentang lahan dulu, Mas. Oke, siap. Lahan ini dulu itu gimana ya? Putus asa, memang hampir putus asa kan, sempat kesini waktu datang kan kemarau, ndak ada rumput. Setelah dibuka semua, setelah musim penghujan, ternyata full air. Waduh. Full air, sedangkan merica kan tidak bisa full. Gak boleh ya? Gak boleh kena air. Seenggak-enggaknya itu minimal 40 cm dari permukaan air itu baru bisa ditanam. Nah, bagaimana 40 cm ini semua terhampar air? Full, bagaimana ini ya konsepnya? Nah, waktu itu hujan lebat, kebetulan masih di lahan. Waktu itu di sini ada pondokan kecil lah. Di sini ini ada pondokan kecil. Lihat air itu dari tetangga sebelah sana kok kenceng kayak suara air. Lah tak ikutin, ternyata di sini ada aliran air, Mas. Nah, ada aliran air. Dulu ini kan tergenang semua ya, tergenang semua. Pokoknya nggak bisa ditanami pokoknya. Nah, ini di sini kok ada air jalan ke sana. Oh, ini ya. Tak ikutin, ceritanya tak ikutin, pakai cangkul terus sampai ujung batas. Nah, setelah ini dulu kecil dulu yang penting air itu gimana caranya bisa jalan dulu kan, supaya lebih dalam kan lebih cepat surutnya. Di kedalamannya di atas nanti kalau sudah penurunan kayak tadi ini nanti mau tak dalamin lagi sambil berjalannya waktu. Karena butuhnya kan tinggi, tanah tinggi.
Cuma supaya nggak terlalu banyak siring kan, pembuangan utama kan harus ada. Itu sampai sini mas. Nah, ini cabai dari Lampung juga. Cabenya dari Lampung. Naik pesawat. Pesawat ya bentuknya. Nah ini mas. Nah terus konsepnya ini makanya siring nggak ada yang lurus. Ini seri satu ini nggak lurus karena dulu bikinnya ngikutin arah air itu berjalan. Mengikuti aliran air. Aliran air. Nah di sini tak bikinin lubang. Jadi kalau ada lubang di sini tuh, ini fungsinya nanti ketika ini terus dipenuh kan yang ada tanahnya tanah gembur, bukan tanah padat. Ya kan datang sebab dari atas kan. Betul. Tak naikin ke atas dulu, ini tanah padat semua. Tanah padat kayak pokoknya kayak nggak bisa ditanami lah, padat banget. Nah setelah pokoknya konsepnya di sana ada lagi nanti lubang, lubang seperti untuk tanah itu nggak lari kemana-mana, tetap bisa kita fungsikan ke atas kan kalau kering. Gitu konsepnya. Ini siring utama sampai ujung sana sudah sampai batas. Ini dulu pool air ini di sini mas. Pool air, ini pool air kalau musim hujan. Tapi sekarang hujan lebat, adanya ya tetap seperti ini. Sudah mengalir dengan baik. Sudah mengalir dengan baik. Nah, nanti di sana itu tadi kan yang lurus, memasnya kan ngelewatin. Betul. Itu melewatkan. Nah itu mau tak bikin besar ke sana. Pakai cangkul. Wih, gokil. Aduh, kata saya, ya alhamdulillah bisa ditanami mas. Tadinya udah putus asa mas. Hampir putus asa. Tapi mau gimana lagi mas, yang mau tumbuh rumput seperti itu kan. Nah, kalau udah punya tanaman segini kan bisa merawat sambil berjalan, sambil bekerja kan. Betul. Sambil berjalan, belajar dengan orang yang asli pribumi di sini. Tapi nyatanya udah bisa ini mas. Udah membawa buah mas. Walaupun tadinya kecil-kecil mas, daunnya nggak ada pertumbuhan, lihat bekasnya. Karena dia dulu memang nggak paham prosesnya di merica. Nah ini kan contoh batang yang dulu, yang tanahnya belum bisa mengolah. Yang sekarang setelah sambil berjalannya waktu, sambil belajar, daunnya berbeda. Padahal satu amparan ya. Satu amparan tadi kan daunnya kecil-kecil. Udah besar-besar ya. Nah, itu yang tanaman sudah lama, pertama kali tanam pokoknya pertama kali datang tanam kan. Enggak, pokok tanah itu enggak diolah, enggak apa. Lah ini baru 3 bulan mas, baru 3 bulan 4 bulan perbedaannya tanah yang diolah, daunnya. Mantap. Daun bawangnya Mantap. Nah lebar-lebar mas. Kalau yang tadi kan kecil-kecil walaupun udah berbunga. Nah nanti itu pulihnya setelah diturunkan, kasih pupuk, kasih tinggi, posisinya tinggi. Intinya kuncinya drainase kuncinya. Jangan sampai kerendam Sampai kerendam. Asli tergenang ini mas. Kemarin sempat dengar yang dari angkatan lama 2018 itu Kang, apa namanya, sama ya keluhannya masalah di drainase ya. Di drainase dia nggak ada konsepnya seperti baru ini kayaknya. Baru mulai ya. Yang lain pokoknya drainase itu pun dari jalan tani ya. Itu dari jalan tani dia sudah memang ada. Kalau ini kan belum ada sama sekali mas. Belum ada jalan tani. Untuk pembuangan airnya kan bingung. Makanya itu inisiatif bikin sendiri tadi. Nah ini udah punya tanaman, sambil berjalan, sambil merawat, sambil itu nanti sebelah sana itu mau bikin siring utama lagi. Siring utama supaya terlihat tinggi semua. Keren. Di daun bawang mas, di rumah itu nggak jadi nih. Malahan kecil gitu, di lahan pertumbuhannya itu. Daun bawang gemuk. Mantap. Jadi kalau orang lokal rata-rata nanamnya di bukit ya Kang ya. Di perbukitan. Maksudnya biar airnya tus lah ya kalau bahasa Jawanya. Sekarang kan ada yang sudah umur 5 tahun jadi contoh untuk warga baru yang datang kan sudah bisa jadi contoh. Nah dia memang setelah kendalanya kalau di lahan rata itu katanya 5 tahun itu rata-rata mati. Setelah saya pahami mudah-mudahan jadi, karena dia itu tidak ada drainase, kedalaman 2 cangkul itu kan antara 40 cm lah. Dia itu udah ada air. Nah ini untuk menghindari itu, bagaimana caranya air itu lebih dalam lagi daripada 40 cm kan? Dengan cara semuanya drainase. Nanti ini setelah penurunan ini nanti tetap drainase semua ini. Tak naikin semua. Jadi konsepnya bukan gunung tapi kayak gunung. Mau seperti itu nantinya. Jadi mudah-mudahan jadi. Tetap dicarikan solusinya Kang ya. Kreatif Kang ya. Kreatifnya itu, cuma ya pupuknya itu berat. Begitu ya. Pupuk kandang. Pupuknya pupuk kandang. Kalau untuk membuka insya Allah mah cepat. Prosesnya Pak.
Proses perawatannya di sini tuh super. Beda ya dengan Beda dengan di Sumatera. Dengan tanah Jawa atau Sumatera itu ditaruh aja tumbuh ya. Aja tumbuh. Kalau di sini harus pupuk. harus pupuk. Terutama pupuk kandang. Sangat butuh masalahnya. Masalahnya berapa? Di sini satu kanduk kecil itu ada ya Mas, contohnya ya. Oh tadi anu ya. Kecil. Kita beri contoh aja ya. Ini yang murah, Kena harga yang murah ini. Segini ini 22.000. Kalau di Sumatera itu 22.000 satu kanduk ya. 20.000 itu satu kanduk besar Penuh. Ya, ini cuma 5 kilo Mas. Ini segini berapa tadi kan? 22.000 ini yang paling murah. 22.000. Yang paling murah. Kalau sekarang yang agak bagusan dikit 25.000. Sedangkan satu kanduk ini hanya cukup paling minimnya itu berapa ya? Paling 5 pohon. 5 pohon. Udah irit-iritnya itu. Gitu. Udah irit-iritnya kali aja 100 dibagi. Ya kan? Berarti per 100 pohon butuh berapa sih? Terus harganya berapa? Kalau pupuk kimia malah murah Mas. Tapi kan di sini butuhnya bukan kimia, pupuk kandang. Nah, itu tadi. Butuhnya yang malah pupuk kandang ya. Kandang. Mantap. Ini prosesnya. Wah, kayunya kan dulu kan bersilangan. Mas Rati tahu sendiri lah. Ya, full kayu. Di sekarang udah tinggal kelihatan enak lah. Iya betul. Dulu kita jalan aja susah. Betul. Jadi tidak, ini masuk kategori petani yang giat ya teman-teman ya, karena tidak mudah loh membongkar kayu yang bersilangan hasil dari dirobohkan dari eksa itu. Ya contohnya kalau nggak dirawat adanya tanaman seperti ini. Makanya kami dari rumah memang mau berubah, mau merubah nasib. Mudah-mudahan nasibnya memang benar berubah ya. Amin. Jadi LU tetap kami berusaha dibuka lah, berusaha ditanami apa yang bisa ditanam. Kalau nggak bisa ya bagaimana caranya bisa. Kalau sudah ditanam terus sampai memang benar-benar nggak bisa, berarti kan udah memang harusnya di gunung. Tapi nyatanya setelah dicoba kayak ini kan daunnya udah lebar-lebar. Betul, udah lebar ini. Udah bagus. Kan kalau nggak dirawat itu daunnya kecil seperti ini terus Mas. Perbandingannya kecil banget kalau nggak dirawat. Kayak yang tadi di sana itu kan dulu pertama tanam nggak tahu konsepnya tanam merica, syukur tanam, yang penting punya tanaman kan. Enggak, ya jadinya seperti itu. Baru mulai penurunan, tapi ini yang baru berapa bulan sudah berani diturunkan Mas. Betul. Ternyata beda tanahnya tetap. Setelah pengolahan. Ini yang setelah diolah ya, Kang ya. Setelah pengolahan baru ditanam. Memang harus diolah dulu tanahnya. Nah ini apa namanya, gemoy sekali ininya. Pokoknya mulai dari barisan ini Mas. Ini baru berapa tadi Kang? 2 bulan, 3 bulan? 3 bulanan. 3 bulanan seperti ini nih. Wah, ini luar biasa nih Kang Mukhlisin ini, meskipun ada jadub terus mengerjakan. Malah full jadub itu tetap kerja di sini di lahan kan. Full ya. Full jadub pokoknya sampai habis dana yang di kantong baru mulai bekerja. Keren, itu berapa keren. bulan ya? Hampir 4 bulan habis dana di kantong untuk membuka lahan ini. Gitu ya. Baru kita berani memberanakan diri masuk kerja. Untuk ini ya, nyambung tambah untuk lagi. Nyambung kehidupan. Kan memang jadubnya ada beras, ada lauksen, masa itu terus kan pengen variasi. Ikan ayam, apa segala macam kan. Betul. Kerja dulu sambil mencari untuk tambahan dana pupuk itu tadi. Kang, jadi ini mau di merica semua rencananya? Kalau merica bagaimana nanti lihat posisi tanah Mas. Kalau merica kan nggak bisa skala langsung besar itu kan tulang masih tulang kecil kan. Kalau skala besar itu harus tahu kok posisi tanah kemiringan. Kali ini kan baru tahu komplek ini Mas. Baru ini ya yang udah kedeteksi. Udah kedeteksi bisa ditanami. Kalau ke bawah sana itu nanti kan belum ada siring tambahan. Intinya yang ada siringnya ini dulu yang kita olah. Sambil berjalannya waktu kita sambil bikin drainase terus ke bawah. Konsepnya ke samping sana. Kalau masalah udah kelihatan airnya turun ke sana semua. Daunnya lebar, mantap nih teman-teman. Ini kemarin baru selesai menyemprot. Baru kali ini kena semprot. Semprotan apa? Herbisida. Baru kali ini. Selama penempatan terang di sini baru kali ini tak semprot karena udah ada tanaman kan sayang kalau cangkul-cangkul terus kan ya. Yang penting di sekitar diameter 50 cm dari batang asli itu jangan disemprot, masih rawan mati. Gitu. Kan begitu kan. Konsepnya cuma kayak ini kan cuma dicabut aja cukup. Sudah langsung hilang kan.
enak. Itu yang sekelilingnya kan kalau kan banyak, apalagi yang daun sempit seperti ini kan, kalau semuanya pakai pacul ya tahu sendiri lah. Rasanya arahnya jangan dipaksakan, umpamanya maunya ke sini, ikutin saja ke sini. Kata orang sini untuk menjaga rawan patah. Ini kita kan taruh dulu maunya kemana. Ini proses penurunan merica, teman-teman. Bisa. Rasanya ini nanti drainase di sini. Penurunan juga sambil mikir cari arah drainasenya, Mas. Kan kering kan semalam habis hujan besar kan? Betul. Nah, ini nyatanya udah kering tuh. Dengan dibuat tapak siring gini ya. Tapak timbun. Enggak. Ayo tapak timbun. Nyatanya tetap bisa langsung mengurangi kelembapan intinya kan. Ini masih dicari apa mau yang satunya buat lahan lain apa dipakai semua. Kayaknya satu aja cukup ini, Mas. Oh gitu. Yang bagus yang mana kira-kira Pak Heri? Wah, saya justru mau belajar sama jenengan ya. Wah, ini sama-sama belajar kita. Kayak ini yang batangnya besar. Ini kayaknya. Oh gitu. Ini untuk ke atas, yang itu untuk pindahan bibit nanti. Waduh, tapi kepelintir kan? Oh, barusan diputar-putar tadi ya? Kepelintir yang ini. Kalau yang kepelintir ganti aja. Pokoknya jangan sampai kepelintir, Mas. Itu kayak bayinya itu seperti itu maksudnya. Pelan-pelan, nggak bisa dipaksakan. Akhirnya patah kayak hati manusia itu loh, Mas. Kalau nggak cinta kalau dipaksakan itu patah dia. Kalau terlalu dipaksakan itu sakit. Mana tadi yang patah? Yang kepelintir. Tetap dipindah ini nanti jadi rawan itu di umur pendek dia, Mas, makanya batasnya nanti dibuang. Yang batas mulai pecah itu tadi. Oh ini udah paham. Oke. Itu nanti untuk bibit potong sini kan udah keluar akar 10 hari lah. 10 hari kalau musim hujan udah berani pindah. Tapi kalau bukan musim hujan harus agak panjang dikit akarnya. Ini nanti dipotong sampai sini, ini yang patah dipotong dibuang, tanamnya mulai ini. Jadi kan walaupun toh tanamnya terakhir, tapi buahnya bareng karena kan umurnya sama dengan yang batang asli. Gitu. Tapi kalau pertama tanam nggak punya bibit, ya mana mungkin kita mau dapat bibit seperti ini kan? Keren ya. Kamu di sini nih walaupun angkatan tahun 2023 baru 1 tahun lebih 3 bulan, Kang ya. Sudah punya tanaman ya kisaran 3. Kalau dengan di rumah 350 sih. Alhamdulillah, sudah punya 300 batang pohon merica, teman-teman. Ya, sudah punya. Ini benar-benar transmigran yang berkonsep dengan baik. Jadi datang itu nggak santai-santai, nggak makan. nggak piknik. Nah, kalau kebeli gunung itu yang mantap. Nah ini nanti kan tumbuh dari apa namanya? Ini angkat. Talinya kalau orang sini kan ada sebenarnya khusus, Mas. Oh gitu. Kami tali dari sisa bangunannya kami pakai. Pokoknya seadanya tali kami pakai. Oh ada tali khusus toh? Tali khusus merica ada. Saya pakai rafia. Rafia. Itu mahal itu. Kalau kita kan sebagai itu kan yang ada pokoknya digunakan. Manfaatkan dulu ya. Manfaatkan dulu. Kalau sudah hasil baru kita persaingan kehidupan. Keren. Ini tali hasil bangunan. Nah ini ntar 10 hari setengah bulan udah pindah. Nanti walaupun tanaman baru tapi kan buahnya serentak dengan yang tanaman awal. Gitu. Pokoknya per satu batang itu bisa mengeluarkan bibit. Kalau yang dirawat dari kecil itu bisa mengeluarkan bibit 3 sampai 4 bibit. 3 sampai 4 bibit pleser namanya ini seperti ini kan. Pleseran. Kalau beli 15.000. Karena dia justru cepat buah. Siap langsung buah, tanam langsung buah kan. Tapi kalau sulur kita menunggunya 8 bulan. Kan konsepnya kan lama lah bikin bibit ini. Makanya disayangin betul kalau yang kayak tadi kan pecah. Lebih baik dipotong pecahannya itu tadi supaya nggak jadi jamur. Katanya seperti itu. Mantap.
Kan tadi kan tinggi, turun lagi. Nah, setelah turun ini naik, dipotong lagi, potongannya kita tanam langsung bawa buah lagi begitu. Di sini langsung bercabang banyak, kayak di rumah kan ada cabangnya udah mekar itu kan, karena itu setelah ada pemotongan. Tapi kalau nggak dipotong dia ke atas dulu, Mas. Mantap. Dulu pilihannya langsung Mahalona Kang ya? Nggak ada niatan sih Mas dulu, Mas. Kebetulan malah dengar Mahalona, lihat konsep perumahannya bagus, terus penempatannya bagus, kita minat, langsung berangkat ke Mahalona. OTW langsung. Langsung OTW. Mantap. Dan nasibnya pun lagi mujur kayaknya. Alhamdulillah. Dan langsung terpilih ya. Dari seleksi beberapa orang ya. Contoh tanahnya. Oh gini. Tuh, kan masih keras tuh. Belum ada. Tadinya seperti ini semua tanahnya tuh basah. Nah nanti kalau nggak ada drainase, tuh kan ini air semua. Dulu jangankan satu cangkul, di atasnya udah air. Nah ini karena kesana menghantam kayu, di situ udah ada drainase, kita alihkan ke sana air. Jadi muter cari terdekat pembuangannya. Kalau udah ada satu kan yang lain tinggal ikut. Ya enggak Mas? Betul. Kira-kira seperti itu enggak? Betul. Alir pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Keren. Ini menjadi contoh ya buat penyemangat kami juga yang transmigran baru juga harus lebih semangat tentunya, karena yang 2023 juga semangat kok kan gitu. Nah, kita belajar dari yang melakukan ya, bahwa transmigrasi itu betul-betul mengolah lahannya. Nah, makanya harus kuat. Kalau kemarin ada yang nanya usia segala macam, ya memang rata-rata sekarang ini transmigrasi rata-rata kepilih yang muda Bapak Ibu, karena memang satu tadi lumayan mengolah lahan dengan kondisi seperti ini yang sudah terolah maksudnya. Kan kemarin sempat ada di video saya yang kayunya masih malang melintang, itu butuh tenaga ekstra lah. Nah, itu nggak sembarangan orang bisa ngolah kondisi seperti itu. Itu sama aja Mas. Itu masih masa malang melintang, itu punya tetangga. Masih malang melintang, ketutup rumput. Iya, ketutup rumput itu. Itu ya teman-teman ya. Kalau punya aku udah bersih nih. Sudah kotak Kang ya? Udah dalam artian batas sudah. Enggak malang melintang, sudah tercincang, cuma itu kan tumbuh rumput. Itu mah cepat kan, setengah hari udah selesai itu kalau mau buka. Luar biasa. Oke teman-teman, sementara videonya itu dulu. Terima kasih ya Kang Mukhlisin. Iya sama-sama Pak. Sambil belajar bareng pokoknya. Wes pokoknya aku sinau ini. Cangkulnya harus spesial pokoknya. Luar biasa. Ini Saul dari Lampung juga? Ya. Weh. Jadi transmigrasi Mahalona itu ada yang dari Sumatera ya teman-teman ya. Dari Sumatera, dari Jawa ya. Dari Jawa. Nah kalau yang dari Bali belum ada untuk yang SP5. Kalau yang SP1, SP2 ada. Nah sementara itu dulu video kali ini, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman, dan terima kasih terus menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.